Dan kita semua tidak bisa lewat dari hal itu karena itu adalah ketetapan iman. Hanya kita tidak tahu kapan waktunya bagi kita. Dan hari kemarin tanggal 11 November itu adalah waktu untuk Mama, Oma terkasih, Oma Carolina Budianta Laumali. Saya secara pribadi tidak langsung mengenal Oma, tapi mendengar cerita kisah hidup Oma yang dimana sampai bulan November ini Oma berusia 89 tahun. Tetapi yang diceritakan kesaksian hidup tentang Oma bahwa Oma sangat hidup dengan Tuhan. Oma selalu mengutamakan Tuhan. Dia selalu mengikuti persekutuan yang ada dekat Oma, dan dia juga memiliki hal kasih yang luar biasa. Itulah dengan terbuktinya ketika orang tua kita hidup takut akan Tuhan, maka semua keluarga juga akan mendapat imbas, yaitu hidupnya akan selalu diberkati Tuhan. Karena satu lilin saja dalam rumah tangga kita akan menerangi satu rumah. Itulah yang dibuat oleh Oma terkasih. Dan terakhir kita mendengar kepergian Oma yang sangat-sangat luar biasa. Oma tidak membuat susah orang atau anak cucu. Oma tidak ada pada saat Oma mau meninggal, tidak ada namanya kesakitan, tidak ada namanya bagelisa atau yang seperti layaknya ada orang-orang meninggal lain itu banyak mau hidup, apalagi dalam usia 89 tahun, mau mati tidak mati, mau hidup tidak, tapi dalam kesengsaraan. Tapi puji Tuhan, Oma hanya berkurang di mata, tapi secara keseluruhan Oma sehat-sehat. Itu adalah bentuk pengasihan Tuhan Yesus kepada Oma terkasih. Dan saya mau bilang di sini, sebagai keluarga, sebagai anak, cucu maupun semua rumpun keluarga yang terkait dari Budianta, Laumali, Letemere dan semua keluarga yang ada di Ambon bahkan di Sorong sini, Tuhan mengatakan pada ayat pertama, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan. Tuhan mau bilang dalam keluarga Budianta, jangan gelisah, jangan sedih, tapi bersyukur. Kepergian Oma sudah waktu. Kepergian Oma tepat pada waktunya. Oma sudah menikmati keberhasilan anak-anaknya. Dia tidak diterlantarkan. Di masa tuanya dia hidup bahagia. Nah, itulah bentuk apa yang Oma sudah tanamkan dari masa muda-mudanya Oma hingga saat dia tidak bisa lagi kemana-mana. Sekarang sebagai keluarga, anak cucu, kita harus melihat teladan yang Oma kasih. Kita harus melakukan itu untuk kita wariskan lagi kepada anak-anak cucu kita yang lain. Tidak ada harta yang lebih berarti yang bisa diberikan kepada anak cucu kita. Hanyalah nilai agama, nilai budi pekerti itu yang bisa kita berikan. Dan sebagai anak, tidak akan bisa membalas. Kita mau kasih dunia ini pun tidak bisa membalas kasih sayang orang tua. Tetapi hanya dengan kita mengasihi orang tua, dengan kita merawat orang tua dengan baik-baik, kita menjaga orang tua, kita tidak pernah menyakiti hati orang tua. Itulah balasan yang orang tua harapkan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari pengalaman Oma terkasih. Sekarang kita yang masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup kita. Kita melewati hidup saat ini ya mau bilang agak menakutkan, mengkhawatirkan, dari pandemi COVID-19, defisit, persoalan mahal, naiknya BBM, apa semua. Mari kita renungkan, kenapa kita masih ada saat ini? Kita boleh diberi kesempatan untuk masih ada menikmati dunia saat ini. Ada maksud dan rencana Tuhan. Kematian pun ada maksud dan rencana Tuhan. Jadi ketika kita masih ada hingga saat ini, Tuhan mau untuk kita hidup mencari Tuhan, fokus kepada Tuhan,
Bukan dalam arti saya bilang fokus berarti kita hanya hidup cari ibadat, tidak. Tapi bagaimana kita ada dalam kehidupan kita. Kita hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Kita hidup sesuai dengan apa mau Tuhan, bukan apa mau kita. Ini saja yang Tuhan harapkan dari kita. Tuhan sudah menyiapkan tempat di rumah Bapaknya dan di surga. Itu sudah pasti. Ya, kalau dalam ajaran Kristen ada yang tanya, kamu yakin masuk surga? Kalau tanya saya yakin. Kenapa saya yakin? Karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Dan Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kita. Namun kembali dalam kehidupan kita yang masih ada ini, bagaimana kita menjaga keselamatan yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita. Dengan cara apa kita menjaga keselamatan itu? Tuhan hanya butuh satu. Percaya. Terkait dengan kebaikan, pengasihan, itu efek bonus. Dan kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus juru selamat kita. Amin. Saat ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, mari kita hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Jangan ada rasa takut, jangan ada rasa bimbang. Ketika kita mengalami satu persoalan apapun dalam hidup kita, kita percaya bahwa itu adalah bentuk kasih Tuhan. Seperti yang terjadi saat ini ketika umat telah dipanggil, ada ungkapan syukur dari keluarga bahwa peristiwa iman ini bukan kita tangisi dia sepanjang kita hidup, tapi kita bersyukur bahwa ini yang terbaik buat umat terkasih, bahwa Tuhan mau umat bersama dengan dia di surga. Dan sekarang sebagai keluarga, anak, menantu, cucu, cicit semuanya, kita menjalani apa yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Bahwa hanya dua yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Hidup takut Tuhan, fokus dengan Tuhan, dan kita hidup mengasihi sesama. Kita diberkati, bukan saja kita menikmati sendiri, tapi kita menjadi berkat banyak orang. Ada istilah jadi berkat, bukan hanya dilihat dari segi rupiahnya, tapi bagaimana ketika kita hadir di situ, ada sukacita, ada damai sejahtera bagi orang lain. Itulah tandanya bahwa kita menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu pesan firman Tuhan bagi kita di malam hari ini, mari hidup dekat dengan Tuhan, mari hidup fokus dengan Tuhan, agar ketika kita mengalami persoalan apapun, kita tetap kuat dalam Tuhan. Kita tidak akan takut, kita tidak akan bimbang dengan semua persoalan hidup kita. Dan di situ kita terus fokus kepada Tuhan. Maka kekuatan, kesehatan, umur panjang akan diberikan secara gratis oleh Tuhan kepada kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, kita meneladani kasih Kristus. Dimanapun orang melihat kita, orang melihat Kristus di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan, dan khusus menguatkan, menghibur keluarga Budiata, Lomali, Lememere, dan semua keluarga yang memangku duka di malam hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memiliki rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apapun itu, sakit bagi kita manusia, tapi itulah yang terindah yang Tuhan buat. Jadi kita harus terima kenyataan ketika kita mengalami suatu persoalan. Kita jangan bilang terima kasih Tuhan, ini adalah kasih Tuhan. Untuk itu mulai hari ini kita bersyukur dengan semua peristiwa yang akan kita alami. Semenit ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kita hati fokus hanya kepada Tuhan, apapun persoalan itu, kita tidak akan takut dan gentar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.